Hai, selamat pagi. Hari ini sudah di kantor lagi, hari Senin 21 November 2022 menjelang Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 Desember 2022. Bicara tentang disabilitas, siapa yang mau cacat? Siapa yang mau menjadi seorang disabilitas? Dari lahir tidak mau, apalagi sekarang ketika kita sudah dewasa tiba-tiba kita kecelakaan atau sakit dan menjadi seorang disabilitas. Saya tidak mau cacat, nggak mau. Tapi ketika Tuhan memberikan serangan stroke berat kepada saya ketika saya sudah menyelesaikan mega proyek saya waktu itu, dan saya lagi senang-senangnya karena proyek saya sukses, dapat bonus besar, libur panjang, saya mengajak orang tua, adik di Bali, keluarga, anak-anak untuk liburan ke Amerika di rumah adik saya di Irving, Texas, 6 minggu. Dan minggu keempat ketika kami lagi di San Francisco, saya terserang stroke berat. Otak kiri saya terendam darah 20%. Dan vonis dokter di Amerika bilang saya hanya bisa berbaring saja di sisa hidup saya. Emang saya mau? Nggak mau. Emang saya ingin stroke terus menjadi seseorang? Tidak juga. Tapi ketika Tuhan memberikan saya seperti ini, berarti kan saya tetap harus menerima hidup berjalan terus. Bagaimana saya harus bisa mandiri, beradaptasi, dan tetap berkarya, ya kan? Oke. Nah, bicara tentang disabilitas juga, karena saya sebagai disabilitas dan saya sebagai arsitek, dan saya tidak mau sebagai orang cacat yang sangat tergantung pada orang lain, saya berjuang banget untuk hidupku dengan keadaanku yang sangat terbatas. 12 tahun lebih, hampir 13 tahun saya sebagai pasca stroke disabilitas, dan saya mampu untuk membiayai 2 orang anak saya. Dua-duanya sudah menjadi orang, satu di Jepang, dia bekerja di 3 tempat, dan satu lagi di Jakarta sebagai survivor di satu perusahaan farmasi. Dan jadi ketika saya mulai bergerak untuk saya harus mencoba untuk mandiri, itu nggak gampang. Perlahan demi satu masalah solusi itu selalu berjalan terus, sampai ketika suatu saat saya sadar bahwa saya disabilitas, saya catat, tapi puji Tuhan saya tetap bisa bekerja di satu perusahaan besar, di mana tempat saya bekerja dari awal sampai sekarang hampir 20 tahun. Saya tetap bekerja dengan baik, dan saya bisa sewa taksi, saya bisa traveling, saya beli ini, bisa membantu orang. So, bagaimana teman-teman disabilitas lain yang keadaannya tidak seberuntung saya? Mulai itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, karena saya sudah sangat bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada saya, berkat Tuhan yang pada saya, maka saya harus berterima kasih pada Tuhan lewat pelayanan. Itu hidup saya sekarang. Saya mencoba untuk membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Awalnya saya mencari dana, jualan baju bekas saya, kayak garage sale, terus bagi hasilnya untuk berikan mereka obat, makanan gitu ya. Terus lama-lama saya pikir nggak bisa, karena sendiri saya soliter, saya tidak punya backup untuk membantu lebih banyak. Jadi saya berpikir lagi, jadi saya tidak akan memberikan dia ikan, tapi mencoba memberikan kail atau pancing. Lalu saya empowerment, memberdayakan mereka. Saya tanya sama mereka, kalian bisa apa? Kalau bisa masak misalnya, masak, terus masuk di piring atau mangkok, dihias, difoto, habis itu diposting jualan. Jangan berpikir dulu tentang uang banyak, tapi
terus branding, self branding. Kalau tidak ada bukan masak, misalnya tanaman bikin satu pot kecil, terus dikasih pita, difoto, dijual. Ya kita nggak tahu nilainya berapa, tapi artinya Tuhan akan memberkati semua apa yang kita lakukan dengan bersyukur dan berterima kasih. Saya yakin semua akan berhasil. Dan ternyata benar, teman-teman yang banyak yang masak, bikin kue, difoto, diposting, dan akhirnya mereka menjadikan makanan itu sebagai penghasilan mereka. Itu kan luar biasa. Itu yang saya lakukan, kayak empowerment, memberdayakan mereka. Setelah itu saya berpikir lagi, kalau hanya empowerment itu bekerja lama-lama stres. Seperti yang saya lakukan, bekerja tiba-tiba stres, terus ada pemicu, saya kena terserang stroke. Jadi kita butuh leisure, kesenangan tanda kutip ya. Bagaimana caranya kita bersenang-senang, hobi kita, nyanyi, nari, jahit, pokoknya bikin happy. Lalu saya bekerja sama dengan Australia untuk membangun suatu dunia baru, namanya disability awareness. Pertama kali kami dengan sahabat saya Valentino itu membuat satu kali event itu di Basura waktu itu secara nasional mengajak banyak pihak, penulis, psikolog, terus asuransi, bicara tentang disabilitas yang bisa diberdayakan. Jadi ada Ibu Atmi Atmanto sebagai desainer, ternyata dia mengajak banyak disabilitas untuk meronce manik-manik di bajunya. Terus ada juga Dimas Haram sebagai tunanetra, Habib Absyah, banyak sekali juga dari asuransi bicara tentang bahwa disabilitas pun bisa keliling dunia dengan asuransi. Terus bicara juga tentang psikologi tentang disabilitas. Itu saya lakukan di Basura tahun 2016 ya masalah, atau 2015 saya lupa. Nah itu pertama, habis itu lanjut terus. Yang kedua di Central Park, saya ngajak teman-teman disabilitas beberapa yayasan untuk jalan-jalan ke Central Park, karena mall ini ada mall pertama yang ramah disabilitas. Karena saya salah satu arsitek di sini dengan teman-teman di sini, saya desain di atas kursi roda, merasakan betapa hanya ketinggian lantai seperti ini pun kursi roda saya bisa guling, jungkel. Jadi nggak gampang dan tidak sama ketika kita sehat mendesain bangunan dibanding dengan end user, seorang arsitek seperti saya mendesain di atas kursi roda sebagai disabilitas. Dan dari situ maju lagi disability awareness 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua ada di Central Park. Oh ya, yang keempat saya adakan di Yayasan Tri Asih. Jadi itu yayasan teman-teman tunagrahita di mana banyak yang sindrom. Saya bawa makanan, kita nyanyi-nyanyi dengan teman saya Rima Jari, temannya Mas Genta Garbi, dan itu mereka senangnya luar biasa. Itu yang keempat. Kelima, keenam di Central Park. 5, saya mengajak RHI, Rumah Harapan Indonesia, anak-anak terakhir cacat, dan nonton akuarium Jakarta. Itu dia senang sekali, anak-anaknya ya sangat tidak beruntung, tapi puji Tuhan mereka tetap berbahagia. Yang keenam, saya mengajak banyak yayasan, dan ada satu yayasan namanya Tri Asih. Mereka menjahit bajunya sendiri dengan caranya berarti tidak memang ya biasa-biasa saja, tapi dia dengan bangganya mengenakan bajunya dan fashion show berlenggak-lenggok di panggung,
dan itu luar biasa applause dari penonton karena mereka anak-anak yang sangat terbatas tapi mereka luar biasa. Itu saya juga banyak mengajak si Budi itu juga anak-anak sindrom tunagrahita, juga Rawinala itu tuna double top tuna, biasanya tunanetra dan sindrom, dan itu mereka luar biasa nyanyi nari, mereka tidak bisa melihat tapi bisa main piano, merinding. Dan penonton dari mall itu saya sengaja melakukan itu di mall. Kenapa? Karena saya tidak harus mengundang orang untuk menonton mereka. Saya ingin banyak orang, semakin banyak orang datang, semakin banyak ada kepedulian baru bahwa di lingkungan kita semua, masing-masing dari kita punya teman-teman yang terbatas dan membutuhkan bantuan. Mereka tidak ingin dikasihani, termasuk saya. Saya sama sekali tidak suka dikasihani, tapi kami butuh dimengerti bahwa saya tuh susah untuk bergerak. Kalau bisa tolong dong bangunkan dulu fasilitas-fasilitas sehingga saya bisa mandiri, gitu kan. Dari saat itu saya mulai berpikir lagi, oke, saya sudah tetap mencari dana untuk mereka, jualan barang-barang bekas atau apapun saya untuk membantu mereka. Kedua, saya bisa empowerment mereka, memberdayakan mereka. Ketiga, saya bisa mengajak mereka leisure, bersenang-senang, ya. Keempat, saya berpikir lagi, apalagi zaman pandemi itu kan mulai 2019 saya terakhir untuk bikin disability awareness ke-6 karena pandemi. Dan selama pandemi itu saya berpikir besar, banyak apa yang saya bisa lakukan di zaman pandemi seperti ini. Oke, saya banyak nulis tentang fasilitas disabilitas di perkotaan. Contohnya, konsepnya ada studi kasus ada Jakarta. Zaman pandemi, setelah agak reda, saya minta tolong teman saya, sahabat saya, Mas Ivan, untuk keliling protokol, terus dengan kursi roda mulai dari Senayan. Awalnya mobil tuh parkir di Le Méridien, terus kita jalan ke arah Monas, tapi sampai ke Sarinah, terus balik lagi di sisi yang berbeda sampai Senayan depan Ratu Plaza, lalu dari situ naik MRT sampai depan Hotel Indonesia, balik lagi ke sana, naik MRT lagi sampai Ratu Plaza. 4 kali bolak-balik, dari pagi sampai sore, saya survei, saya banyak ngomong, saya banyak cerita, dan itu sudah menjadikan buku. Satu judulnya nggak salah, Aku dan Kursi Rodaku di Jalan Protokol Jakarta. Saya bicara bagaimana kenyamanan dan keamanan keadaan protokol bagi disabilitas, dan orang bilang katanya sudah ramah disabilitas, ternyata mungkin baru 50% ramah disabilitas. Saya jabarkan semua secara detail sebagai arsitek, melihat detail seperti apa, dan jarak yang ini, remnya terlalu tinggi, ini banyak sekali, dan itu menjadikan buku itu cukup viral karena banyak sekali yang pesan. Nah, setelah itu saya mulai berpikir banyak, saya harus berjuang untuk disabilitas Indonesia, khususnya Jakarta, karena mereka mungkin tidak bisa mandiri, bukan karena tidak mau, tapi fasilitas yang ada di Jakarta tidak lengkap untuk bisa mandiri. Seperti saya, kalau saya gak punya uang, gak bisa sewa taksi, gak punya kursi roda elektrik, dan saya harus pergi dari kantor saya, rumah saya di Tebet ke Central Park di Tanjung Duren, ya, saya nggak bisa naik taksi loh karena nggak punya uang. Misalnya, saya berarti harus cari tempat naik bis. Bis itu tidak ramah disabilitas. Transjakarta
jarak antara terminal dengan bis itu sampai bisa 40 cm. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya berada di GPO dan melihat detail berapa jarak antara terminal ke bis. MRT oke, tapi bagaimana saya menuju dari rumah ke stasiun MRT terdekat? Ya harus tetap naik bis, ya kan? Jalan kaki oke, kalau saya bisa jalan. Oke, kalau misalnya punya kursi roda biasa, itu pedestrian di Jakarta itu nonsen untuk dijamah oleh kursi roda. Di protokol aja yang saya bilang tadi 50%, hanya 50% yang bisa dijamah, dilakukan dengan nyaman dengan kursi roda. Apalagi kalau pedestrian di semua titik di Jakarta nonsen. Kalau mau naik kereta komuter di belakang saya, di belakang rumah saya adalah stasiun Tebet. Saya pernah ke sana. Saya pegangan teman saya pingin coba. Ketika saya mau ke arah rumah saya, ke arah Tanjung Duren, berarti lewat waktu itu lewat Tanah Abang, itu berarti saya harus nyebrang rel, dan di mana relnya tuh tidak jalan, berarti tidak ada penyeberangan, harus turun tangga naik lagi. Bayangkan, saya bisa jalan, tapi itu membuat saya effortnya luar biasa berat dan membuat mungkin saya gak mampu, karena fisik saya memang lemah karena seorang disabilitas. Bukan gak mau, sekali lagi, bukan tidak mau, tetapi memang tidak mampu, karena memang fisikku memang sangat terbatas. Jadi saya benar-benar ingin banget membangun kota ramah disabilitas. Tapi tahu sendiri kan, kota Jakarta adalah kota tumbuh di mana dan sudah tahu ratusan tahun, tidak mungkin, tidak gampang untuk membangun ramah disabilitas. Satu, butuh waktu, mungkin bisa bergenerasi. Kedua, butuh dana besar. Ketiga, butuh tenaga yang luar biasa. Ngerti banget ketika kita mengupgrade rumah kita yang lama untuk menjadi rumah disabilitas, butuh semuanya, ya kan? Jadi saya ingin banget, paling tidak pelan-pelan ada step by stepnya. Kalau semua full ramah disabilitas itu bisa sekian generasi, saya yakin. Tapi minimal satu persatu perbaikan pedestrian, semuanya, bukan hanya di protokol. Ya, justru disabilitas itu kan hidup di perkampungan perkotaan, ya kan? Nah, setelah itu bagaimana pemerintah bikin aturan-aturan, kita assessment masuk ke bangunan-bangunan umum, taman-taman umum itu ramah disabilitas. Tapi jadi minimal, dan saya ingin banget ya melakukan itu. Puji Tuhan kan saya punya kesempatan dan fasilitas untuk saya bisa keliling dunia dan kursi roda saya. Untuk apa? Untuk melihat dunia, apa yang kita bisa bawa, apa konsep yang saya bisa bawa ke Indonesia dari seluruh dunia, semua kota yang saya bisa datangi. Konsep itu akan saya bawa dan mungkin bisa dipakai untuk kota-kota yang mau dibangun. Salah satunya IKN, Ibu Kota Nusantara. Saya pingin banget konsep-konsep ini bisa ikut dibangun di sana. Jadi kemarin di tahun 2022 ini kan sudah drop ya untuk COVID, puji Tuhan. Mei kemarin sudah ke Bali untuk survei. Saya ke Singapura, terus ke Pineng, Bandung, Yogyakarta, dan nanti akhir Desember di Singapura lagi. Dan saya sudah menjadikan satu buku tentang Singapura ketika metropolitan itu peduli. Saya bicara tentang banyak hal di mana desain perkotaan di Singapura itu luar biasa yang bisa kita bawa ke Indonesia untuk sebuah kota ramah disabilitas. Jadi memang
Walaupun saya cacat, walaupun saya sangat terbatas, tapi saya masih punya Tuhan memberikan saya pemikiran yang masih cukup baik. Puji Tuhan, saya bisa berpikir jernih walaupun saya tidak di backup banyak instansi. Saya sebagai arsitek di sini pasti di backup. Saya sebagai arsitek pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia pun di backup. Kami sering saya membuat banyak program tentang disabilitas, workshop ya. Saya mengajak dan memaksa arsitek-arsitek profesional untuk mencoba duduk di kursi roda, mencoba menutup mata dengan blind ya, dan mencoba dengan menutup kuping sebagai disabilitas daksa, sebagai tunanetra dan sebagai tunarungu. Apa yang mereka rasakan, dan ternyata pertama kali workshop itu dilakukan bulan Juli kalau atau Juni ya. Tau nggak komentarnya? Dan Kristi gila, gua nggak kepikiran bahwa begitu susahnya kalian sebagai disabilitas. Iya benar, susah. Jadi tolong kalian kalau mendesain itu mengertilah bahwa kita bisa, karena disabilitas itu oke banget. Semua terkondisi. Karena kalau saya manja ingin itu ini kayak di luar negeri, saya nggak akan bisa hidup di Jakarta. Coba aja saya keluar dari Central Park, saya keluar dari Podomoro City, kalau nggak pakai taksi, pakai kursi roda, mana pedestriannya yang sesuai? Nggak bisa aman, tidak. Pedestrian turun ke jalan aspal itu nggak ada rem, terus pakai kursi roda terbang. Gila. Jadi ya sudah, kita tuh bisa tuh karena terkondisi. Makanya kita hebat. Karena kalian yang masih sehat gak yakin bisa seperti kami. Ya. Jadi inilah mimpi saya membangun Indonesia ramah disabilitas. Mungkin ketika saya berhasil membangun semua ini, saya sudah tidak ada karena umur saya sudah di atas 50 tahun ya. Tapi minimal Indonesia punya fasilitas yang luar biasa untuk disabilitas. Karena niat saya selama 3 tahun ini sampai akhir 2024, saya akan keliling dunia untuk mengambil banyak konsep dari kota-kota yang sangat luar biasa. Dan saya bawa ke Jakarta. Jadi Indonesia. Jadi kalau nanti IKN atau kota-kota baru di Jakarta, di Indonesia itu ada, tidak lebih baik dari di luar sana, itu bodohnya Indonesia. Karena kita bisa mengambil semua konsep yang terbaik untuk Indonesia, tetapi tidak dilakukan, mau apa? Ya kan? Saya nggak mau, karena saya cinta Indonesia dan saya selalu ingin berjuang untuk disabilitas Indonesia. Sejak saya menjadi seorang disabilitas hampir 13 tahun lalu, saya mulai untuk berjuang untuk Indonesia lewat disabilitas sekitar tahun 2012 ketika saya mulai bangkit tinggi, terbang untuk berjuang bersama Indonesia lewat disabilitas. Ini yang saya lakukan, dan semoga apa yang saya lakukan ini diberkati oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan benar-benar memberikan banyak berkat ketika selama hampir 13 tahun ini saya tidak sebagai arsitek lagi karena tidak ada izin dari dokter bahwa saya nggak boleh karena takut sakit lagi. Saya bukan menjadi arsitek tapi sebagai pengamat arsitek. Saya bikin banyak konsep ya. Tapi ketika akhir tahun 2021 lalu saya ditelepon seseorang dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, sebagai saya diminta untuk menjadi salah satu pengurus. Saya hanya bilang, Pak, saya tidak jadi arsitek lagi, dan saya sudah tidak kenal lagi namanya arsitek dengan semua istilah-istilahnya. Kenapa saya diminta untuk jadi pengurus? Ibu Kristi, karena tulisan Ibu sangat out of the box.
Puji Tuhan, apa yang saya tuliskan itu bisa mengetuk tim AIAI, di mana saya bisa punya pegangan dan dukungan besar dari suatu asosiasi profesional arsitek. Dan saya banyak bikin workshop, sekarang sudah ke 6 workshop, itu sukses semua, dan itu bisa menjadikan salah satu motor kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia lewat disabilitas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya banyak bicara. Nanti tanggal 3 Desember 2022 besok saya akan bicara lagi tentang, lebih dalam bicara tentang disabilitas yang sangat luar biasa, dan itu merupakan aset bangsa kita, di mana disabilitas juga termasuk warga negara yang punya hak dan kesempatan yang sama, kewajiban yang sama untuk membangun Indonesia. Tetapi karena kami sangat terbatas dengan fisik kami sebagai disabilitas, kami butuh hak untuk melakukan kewajiban kita, dan hak itu berupa fasilitas-fasilitas yang harus kita punya, kita bisa. Itu adalah kewajiban bagi warga negara yang non disabilitas membangun itu, fasilitas itu untuk kami, untuk bersama-sama membangun Indonesia untuk masa depan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat bekerja. Have a blessed day. Tuhan memberkati kita semua. Salam.